Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan semoga selalu mendapatkan taufik serta mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita. Walaupun kita ini banyak kurangnya, walaupun kita ini banyak dosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita semua. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai belajar kita dengan materi Asmaul Husna, sedikit mengingatkan untuk saya pribadi dan untuk jamaah semuanya agar ngaji kita, agar taklim kita tidak sebatas rutinitas tapi betul-betul berpahala. Maka mari sama-sama kita kembali untuk melihat dan juga menata niat kita semuanya. Mari kita kembali sama-sama melihat dan menata niat kita semuanya. Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, karena orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan al ilmu la ya'diluhu syai'. Mencari ilmu itu keutamaannya tidak ada yang mampu menandingi amal apapun. In sohat niyatuhu, dengan syarat benar niatannya. Lalu ditanya bagaimanakah niat yang benar itu? Beliau mengatakan yang pertama raf'ul jahli an nafsih. Kita belajar Bapak Ibu dengan niatan mengangkat kebodohan dalam diri kita. Karena asal manusia itu pintar atau bodoh? Bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Asalnya bodoh. Maka kalau enggak mau belajar akan selamanya bodoh. Summasani, kemudian yang kedua raf'ul jahli an ghairihi. Kita belajar, kita niatkan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Demikian tugas seorang muslim setelah dia berilmu, setelah dia beramal adalah mendakwahkan. Siapa yang ngaji Bapak Ibu dengan dua niat tadi, satu mengangkat apa? Kebodohan diri sendiri, yang kedua mengangkat kebodohan orang lain, berarti ngajinya telah sempurna. Dia berusaha menyempurnakan diri sendiri plus menyempurnakan orang lain. Tapi jemaah kaum muslimin, ini perkara niat yang harus selalu diluruskan untuk kita semuanya, karena niat itu letaknya di hati, sering berbolak-balik. Tapi Bapak Ibu, Asmaul Husna yang kita kaji di malam hari ini berbunyi Ar-Razzaq. Apa bunyinya? Ar-Razzaq. Ada semisal dengan nama Ar-Razzaq, yaitu Ar-Razik. Kalau yang pertama yang panjang zainnya Ar-Razzaqu. Kalau yang kedua yang panjang roknya Ar-Raziku. Maknanya sama. Saya baca didengarkan bersama-sama. Ar-Razzaqu, monggo. Ar-Raziku. Ar-Razzaqu. Ar-Raziku. Ar-Razzaq maupun Ar-Razik sering diartikan dengan yang maha memberi rezeki.
Tapi Bapak Ibu, pada pembahasan nama Ar-Razzaq maupun Ar-Razik, kita fokuskan kepada 5 pokok pembahasan. Ngapunten, kepada 4 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah sumber. Dari mana sumber nama Ar-Razzaq, dari mana sumber nama Ar-Razik. Kemudian pokok pembahasan yang kedua, makna dari Ar-Razzaq ataupun makna daripada Ar-Razik. Apa maknanya? Pembahasan yang ketiga adalah macam-macam rezeki. Macam-macam rezeki. Dan pembahasan yang terakhir adalah buah setelah seorang hamba belajar dari nama Ar-Razzaq maupun Ar-Razik. Tapi kita mulai Bapak Ibu, yang pertama sumber nama Ar-Razzaq maupun nama Ar-Razik. Pembahasan pertama ini pembahasan yang penting. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh menentukan satu nama ini termasuk Asmaul Husna kecuali harus ada sumbernya. Ya. Jangankan Allah, manusia saja tidak mau disebut padahal itu bukan apa? Namanya. Namanya A dipanggil B, purun apa mboten? Ya, kalau cuman AB enteng Bapak Ibu. Dan yang paling tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sendiri. Allah lah yang telah memberikan namanya untuk dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu, dan sumber nama dari Asmaul Husna ada 2. Al-Quran, yang kedua sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sumber nama Ar-Razzaq, yang panjang zainnya Ar-Razzaq. Terdapat dalam surat Adz-Dzariyat. Terdapat dalam surat Adz-Dzariyat. Ayatnya 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha", sesungguhnya Allah, huwar razzaq. Dialah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Ya. Dzul quwwah, dan juga yang memiliki kekuatan, Al-Matin, yang kokoh. Bapak Ibu, perkara yang indah. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, setelah Allah menyebutkan nama Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, Allah ikuti kalimat dzul quwwah. Allah punya kekuatan yang kokoh. Apa hubungannya Maha rezeki dengan kekuatan yang kokoh? Kita lihat tafsirnya. Disebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Belum menafsirkan makna dzul quwwatil matin, Allah itu punya kekuatan yang kokoh Bapak Ibu. Kata beliau, apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Sepakat Bapak Ibu? Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kenapa? Dzul quwwah. Karena Allah itu punya kekuatan plus matin. Kekuatannya sangat kokoh. Kalau manusia Bapak Ibu punya kekuatan apa buatan? Ini Bapak Ibu pun lemes kita. Manusia itu punya kekuatan buatan? Dzul quwwah. Bedanya sama Allah apa? Kalau Allah itu kekuatannya matin, kokoh. Kalau manusia kekuatannya lemah. Bapak-bapak niki cek kuat apa usah lemah? Nek najaba kuat. Nek najero ngomah lemah wae. Ya, dipleroki kalih garwane pun dingkluk. Nggih napa nggih? Banter men. Anggere najaba mikir bahas istri 2, 3, 4 mau jobo. Nang omah wani bahas
Baik, demikian. Makanya ini termasuk keyakinan yang penting yang harus diyakini orang beriman. Sebagaimana ucapan Imam Ibnu Qayyim. Belum mengatakan Masya Allahu kana wa man lam yasa' lam yakun. Termasuk perkara yang akan mendatangkan ketenangan dalam diri seorang hamba, Bapak Ibu, meyakini apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Manusia punya kehendak, tapi tidak setiap kehendak manusia bisa terjadi. Berikutnya belum mengatakan orang yang lari dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan melemahkannya. Maknanya kalau ada makhluk, ada manusia tidak mau beribadah kepada Allah, Bapak Ibu, apakah Allah jadi lemah? Tidak. Allah tetap dulu kuat. Allah tetap maha kuat, al-matin yang sangat kokoh. Jangankan satu manusia, seandainya seluruh manusia dan jin itu sebagaimana orang yang fajir di antara manusia, mana qasadzalik kata Allah. Itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah maha kuat. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kekuasaan Allah tanpa batas. Maka dulu pernah kita bahas Asmaul Husna yang berbunyi Al-Muhitu. Apa Al-Muhitu? Sedolari yang maha meliputi. Di antara yang maha meliputi adalah kekuatannya Allah. Allah itu kekuatannya tanpa batas, ya. Kemudian tidak ada akhirnya, beda sama manusia. Ya, kekuasaannya Pak Bupati jangkauannya sampai mana? Ya, wilayah tok. Ya, Bupati Boyolali nggak bisa menguasai wilayah Jawa Timur. Ya, kekuasaannya Pak Presiden Indonesia meliputi Indonesia tok. Tapi Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya meliputi segala sesuatu dan tidak akan pernah ada akhirnya. Beda sama kekuasaan manusia. Sehebat apapun kekuasaan manusia pasti ada akhirnya. Karena memang dunia itu enggak ada yang abadi. Kullu man 'alayya fan. Bapak Ibu kemudian belum mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuat untuk menyampaikan rezeki kepada seluruh alam. Dimanapun mereka berada, berapapun jumlah mereka, Allah kuat. Allah maha kuat untuk menyampaikan rezeki mereka. Dan Allah tahu Bapak Ibu, rezeki ini nanti akan diberikan di mana. Ini diantara penafsiran surat Az-Zariyat ayat 58. Berarti disimpulkan Bapak Ibu, apa hubungannya Ar-Razzaq sama Dzul Quwwah? Memberi rezeki sama pemilik kekuatan. Apa hubungannya? Allah di dalam memberi rezeki hamba itu tidak akan pernah lemah. Selalu maha kuat. Baik jamaah kaum muslimin, berikutnya yang kedua, sumber nama Ar-Razik. Kalau tadi Ar-Razzaq, sekarang Razik. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayatnya 414. Saya baca ditirukan Bapak Ibu. Warzuqna, monggo. Wa anta khairur razikin. Warzuqna wa anta khairur razikin. Sarang-sarang 1, 2, 3. Warzuqna. Warzuqna apa maknanya? Berilah rezeki kepada kami. Ini perintah kepada kita semua manusia agar minta rezeki kepada Allah. Kenapa?
Ditafsirkan, dijelaskan ayat berikutnya, wa anta khairur razikin. Kita diperintahkan minta rezeki pada Allah karena Allah itu khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Tidak ada yang mampu memberikan rezeki yang lebih baik dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu-satunya yang bisa memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, biar kita tetap kuat dalam hidup di dunia, siapapun kita, ya, ingat firman Allah, wa anta khairur razikin. Engkaulah ya Allah sebaik-baik pemberi apa? Rezeki. Pas tanggal tua randidit ingat ayat ini, wa anta khairur razikin. Ya, pas tutulan lagi sepi ingat ayat wa anta khairur razikin, supaya hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah kaum muslimin, selesai pembahasan yang pertama, sumber nama Ar-Razzaq dan sumber nama Ar-Razik. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua. Kita kok sing senden tembok wis liyer-liyer nih. Kita AC ini kepenaan nih. Baik, Bapak Ibu, apa itu makna nama dari Ar-Razik? Nek kula maklum Bapak Ibu, ngaji bermahrib kok tekluk-tekluk niku maklum. Mergo napa? Sisa-sisa tenaga. Jam 8 teko jam 4 kerja mulih teko omah jam 5 adus mangan wareg teko pengajian. Ngantuk cek mending lah nek ongap-angop niku. Tapi bagaimanapun kondisi orang yang ngaji selama masih duduk di majelis ilmu, itulah yang terbaik. Disebutkan para ulama, diantaranya Imam Al-Khattabi, beliau termasuk ahlul hadis, menjelaskan apa itu makna Ar-Razik. Beliau mengatakan makna Ar-Razik adalah yang menanggung rezeki semua yang punya nyawa. Saya ulangi, makna Ar-Razik menurut Imam Khattabi adalah yang menanggung rezeki semua yang punya nyawa. Berarti yang punya nyawa niku sinten mawon? Manusia, apalagi hewan. Nek tumbuhan punya nyawa mboten, Pak? Jenenge makhluk hidup apa makhluk mati niku, Pak? Mungkin tangan kali Pak Guru. Jadi Allah yang menanggung rezeki semua yang punya nyawa dengan sesuatu yang bisa membuat dia hidup. Dengan sesuatu yang bisa membuat dia hidup. Misal Bapak Ibu, seandainya yang punya nyawa itu anggap manusia saja, berapa jumlahnya? Luar biasa. Dan Allah ketika menanggung rezeki itu enggak cuma 1 hari, 2 hari. Berapa lamanya? Selama di kandungan sampai meninggal dunia. Berarti Allah itu betul-betul maha kaya. Dan Allah itu betul-betul dzul quwwatil matin. Punya kekuatan yang sangat kokoh. Dan ini sudah terbukti. Betapa banyak manusia yang sudah mati. Sejak dia lahir sampai mati dijamin rezekinya oleh Allah. Termasuk kita sampai hari ini. Maka Bapak Ibu kudune urip niku ayem napa mboten? Kudune pas pengajian ayem, Pak. Bapak Ibu, kemarin saya coba cari Mbah Google, Pak. Reka-reka ketik manusia terkaya di Indonesia. Ternyata bukan orang Jampen, bukan orang Tambas, Pak. Disebutkan 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2025. Dari urutan 10 itu yang nomor 1 adalah
Prajogo Pangestu. Tepat mboten, Pak? Nek kenal diparani bareng-bareng. Enggak kenal, Pak. Ya pokoknya saya cari itu kok Prajogo Pangestu. Disebutkan beliau punya aset kekayaan sebesar mencapai 769,74 napa? Wis tahun nyekel triliun Bapak Ibu. Wakeh banget Pak ya. Bapak Ibu, misal orang yang paling kaya di Indonesia ngopeni sak Indonesia sedina, mampu napa mboten? Mampu 2 hari? Mungkin sehari mampu, 2 hari mampu, sebulan, 2 bulan, setahun. Tidak akan mampu. Manusia itu dhaif. Manusia itu lemah. Kekayaan manusia terbatas. Adapun kekayaan Allah tanpa batas. Maka kenapa hidup kok pesimis? Harus apa Bapak Ibu? Harus optimis. Tapi ya Mas anak aku 10 wis dadi kabeh. Dadi napa? Ya dadi wong. Wayahe bayaran kabeh. Padahal aku nggur kuli bangunan. Jangan pesimis. Wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Allah itu dzul quwwah, punya kekuatan, al-matin, lagi kokoh kekuatannya. Baik, jamaah kaum muslimin rahimanillah, selesai pembahasan kedua. Pengertian apa tadi? Rezeki. Cek kelingan apa mboten? Masalah hadiah ya kan. Baik. Mas Darji, ulangi pengertian rezeki. Udah guru sampai sempat ternyata ramudeng. Apa Mas Darji pengertian rezeki tadi? Pengertian apa? Rozak atau rozik. Maknanya apa? Allah maha mampu memberi rezeki kepada semua makhluk. Leres Bapak Ibu? Disalahke langsung. Yang bernyawa. Bapak Ibu, makhluk itu kalau dalam bahasa namanya alam. Alam itu kata para ulama adalah kullu man siwallah, segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Masuk di situ makhluk yang mati maupun makhluk yang hidup itu namanya makhluk. Maka tadi dibetulkan yang punya nyawa. Setelah itu yang hadiah. Mergo enek. Sekarang macam-macam rezeki ada 2. Disebutkan para ulama ada namanya rizqun amun. Rezeki umum. Ada namanya rizqun khasun, rezeki khusus. Rezeki terbagi menjadi berapa? 2. Saya baca ditirukan. Rizqun amun, monggo. Rizqun khasun. Diulangi 1 2 3. Duh, saya tak gitu tok nih. Apa itu rezeki umum, apa itu rezeki khusus? Yang pertama, rezeki umum. Rezeki umum adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan. Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi apa? Badan. Dari pengertian ini Bapak Ibu, rezeki itu berarti hanya uang atau umum? Umum. Segala perkara yang bermanfaat bagi badan, itulah rezeki. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa catatan terkait rezeki umum. 1. Rezeki umum itu diberikan kepada seluruh makhluk. Namanya saja rezeki umum. Yang mukmin dikasih, yang kafir juga dikasih. Namanya umum.
Satu. Yang kedua, banyaknya rezeki umum tidak menunjukkan kecintaan Allah. Jadi bukan ukuran Bapak Ibu. Orang yang rezeki umumnya lebih banyak belum tentu dicintai oleh Allah. Baik. Kemudian catatan yang ketiga, rezeki umum akan menyebabkan manusia mulia ketika rezeki itu menyebabkan ketakwaan. Baik. Bapak Ibu, sekarang contohnya apa rezeki umum? Di antaranya adalah harta. Harta dikatakan rezeki umum karena bermanfaat bagi badan. Rumah, napa melih? Kendaraan, napa melih? Makanan dan minuman. Ini semuanya masuk rezeki umum. Maksudnya, maknanya semua makhluk diberi. Sing yang masjid yo dapat rumah, dikasih rumah sama Allah. Yang nggak pernah ke masjid juga didapatkan, dikasih. Ya, tapi Bapak Ibu jangan lupa rezeki umum bukan ukuran kemuliaan. Kalau harta itu ukuran kemuliaan, tentunya yang paling mulia sinten? Qarun. Qarun niku bondonipun kathah napa mboten? Banyak. Saking banyaknya bondone Qarun, di mana-mana ada bondone Qarun. Teng Tosuro Macul enek emas disebut harta Qarun. Ya, saiki karun Pak, dulu Qarun. Dan Bapak Ibu, ternyata Qarun gak mulia. Walaupun berlimpah harta, karena hartanya Qarun tidak menyebabkan dia bertakwa. Maka Bapak Ibu, misal jenengan gadah tonggo, mobilnya gonta ganti, meri napa mboten? Tenane. Mboten meri Mas ya. Guru mesem. Bapak Ibu, kenapa kalau tetangga kita, saudara kita kok sisi dunianya lebih hebat dari kita nggak perlu meri? Alasannya apa? Satu, karena Allah sebaik-baik pengatur rezeki. Ini yang terbaik. Ya, bisa jadi kalau kita yang kaya belum tentu membawa kebaikan. Karena yang namanya baik itu nggak harus banyak. Contohnya apa? Kalau banyak itu belum tentu baik. Banyu Bapak Ibu. Sawah niku sing apik banyune bludak napa pas-pasan? Ya pas-pasan. Banyune bludak banjir ya mati. Demikian, tidak semua yang banyak menunjukkan baik. Baik jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan nikmat dunia pada orang yang dicintai dan juga orang yang tidak dicintai. Semua diberikan dunia. Maka kaidah awal, dunia bukan ukuran kemuliaan. Wala yu'til iman, dan Allah tidak memberikan nikmat iman illa man yuhibbu, kecuali kepada orang yang dicintai. Maka Bapak Ibu yang sekarang kaya, alhamdulillah. Yang kaya plus bisa bertakwa, lebih bersyukur lagi. Banyak contoh Bapak Ibu. Saya punya beberapa teman. Sisi dunia, Masya Allah, lebih dari yang lainnya. Ya, tapi kalau memberi itu loss. Loss itu apa Pak? Ya loss, tapi ranggu dol Pak. Ya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Sudah dunia dapat, akhirat juga apa? Dapat. Dan dia nggak pernah takut miskin. Ya. Tapi sama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul SAW mengabarkan dunia seperti air, seperti tetesan air. Adapun akhirat seperti lautan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim,
Wallahi, demi Allah kata Nabi, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'u hadhihi. Tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat melainkan seperti kalian itu mencelupkan jarinya ke laut. Drijine dicelupke teng laut. Kemudian diangkat, Pak. Sing nempel teng driji itulah dunia seisinya, segoro lautan itulah akhirat. Makanya kalau kita melihat hadis ini Bapak Ibu, dunia itu enggak ada apa-apanya dibanding apa? Dunia cuman digambarkan seperti apa? Tetesan air. Adapun akhirat seperti apa? Laut. Makanya yang rugi Bapak Ibu, orang-orang yang ngejar dunia sampai melupakan akhirat. Sing rugi melih dunyane enggak dapat, akhiratipun blas. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih apa? Lebih kekal. Ini Bapak Ibu memberikan faedah kepada kita. Yuk kita selalu menata hati kita dalam berbuat, dalam bermuamalah, dalam bekerja. Jangan semata-mata cari dunia. Mengko ento enggo rekoso. Ya, ento enggo rekoso. Karena dunia enggak seberapa. Ya, dan siapa yang hanya mengejar dunia, akhirat pun akan luput darinya. Tapi Bapak Ibu, selesai pembahasan rezeki apa? Umum. Sekarang yang kedua, rezeki khusus. Apa itu rezeki khusus? Segala sesuatu yang membuat tegaknya agama. Segala sesuatu yang membuat tegaknya agama. Nek rezeki umum tadi apa? Segala sesuatu yang bermanfaat bagi badan. Nek rezeki khusus, segala sesuatu yang membuat tegaknya agama. Dan Bapak Ibu, ada beberapa catatan. Yang pertama, rezeki khusus hanya diberikan kepada mukmin yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dicintai enggak dikasih. Namanya saja khusus. Dan yang kedua, rezeki khusus itu tanda kemuliaan. Beda sama rezeki umum, bukan tanda kemuliaan. Maka Bapak Ibu, dikisahkan Nabi SAW duduk. Ketika para sahabat duduk, Nabi duduk, tiba-tiba lewat pemuda. Maka Nabi tanya, siapa pemuda ini? Dijawab para sahabat, ini pemuda ya Rasulullah, kalau melamar mesti diterima lamarannya. Nek duwe usul mesti diterima usulannya. Menurut Bapak Ibu, ini pemuda kaya atau miskin? Nek ngelamar wong wedok wanita pasti diterima lamarannya. Nek duwe usul pasti diterima usulannya. Kaya atau miskin? Kaya. Bapak-bapak, ibu-ibu duwe anak dilamar wong numpak mobil tumpakane Pajero, paringe mboten, Pak? Diparingi napa ne? Lah nek sing lamar tumpakane becak, sik Mas yo anakku cek rampung kuliah. Kemudian setelah itu ada orang lewat lagi. Nabi tanya lagi, siapa pemuda ini? Dijawab para sahabat, ya Rasulullah ini pemuda, ini laki-laki. Kalau dia ngelamar wanita mesti ditolak. Ya, kalau dia punya usul mesti nggak diterima usulannya. Tanda-tanda apa? Miskin. Setelah itu Nabi mengabarkan sesungguhnya laki-laki yang kedua itu lebih baik daripada laki-laki yang pertama. Ya, menunjukkan Bapak Ibu kemuliaan manusia. Ukurannya bukan dunia, tapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah kaum muslimin, contoh rezeki khusus. Satu, iman. Ya, Bapak Ibu, siapa yang sampai detik ini masih diberikan iman, bersyukur, Pak. Banyak saudara kita yang imannya dicabut oleh Allah. Ya. Bapak Ibu, iman sama dunia seisinya itu lebih bermanfaat mana? Lebih utama mana? Kenapa? Karena iman di akhirat itu akan memberikan manfaat kepada hamba. Tapi dunia seisinya kalau dibawa mati tanpa iman, itu tidak akan mampu menebus azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang-orang kafir disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 91. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufar, dan mereka meninggal dalam kondisi kafir. Kata Allah, falayuqbala, tidak akan pernah diterima salah seorang dari mereka walaupun tebusannya itu mil'ul ardi dhahaba, emas sepenuh bumi. Tidak bisa menebus adab mereka. Bapak Ibu, ulaika lahum adabun alim, mereka orang-orang yang mendapatkan adab yang sangat pedih. Wa man lahum min nasirin, mereka tidak punya penolong. Bapak Ibu, maka siapa yang sampai saat ini sudah diberikan nikmat iman, yuk sama-sama bersyukur. Ternyata nikmat itu nikmat mahal. Tapi jangan lupa belum aman, Pak. Kenapa? Iman itu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Dan kita punya musuh yaitu iblis. Target mereka paling tinggi adalah menggagalkan kita mati dalam kondisi iman. Menggagalkan kita masuk ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu, yuk kita rawat iman kita. Dan cara merawat iman yang paling efektif adalah dengan duduk di majelis ilmu. Nek Bapak Ibu purun jujur, lenggah teng majelis ilmu seperti ini, imannya naik atau turun? Bapak Ibu, pas pengajian itu imannya naik atau turun? Naik. Mulai pengajian? Iya, turunnya sidik-sidik ya Pak. Tapi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedua, contoh rezeki khusus. Orang itu dimudahkan bersegera dalam kebaikan. Ya, termasuk rezeki khusus Bapak Ibu, sesuatu yang membuat tegaknya agama kita adalah punya sifat mubadarah. Cekat-cekat dalam kebaikan. Siapa yang saat ini Bapak Ibu Allah berikan hidayah, Allah bukakan hatinya, punya sifat mubadarah, cekat-cekat dalam berbuat kebaikan, maka bersyukurlah. Itu nikmat mahal, Pak. Ya, nikmat mahal. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di menjelaskan dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman halaman 72. Beliau mengatakan man sabaka fid dunya ilal khairat. Siapa yang ketika di dunia Bapak Ibu dia senang terdepan dalam kebaikan. Pokoknya nek masalah bab kebaikan selalu terdepan. Yang masjid terdepan, kerja bakti terdepan, bantu orang terdepan. Fa huwa sabiqu fil akhirati ilal jannat, kata beliau, maka di akhirat dia juga terdepan dalam memasuki apa? Surga. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sama dengan jenis amalan. Nandur A paneni A. Nandur B paneni B. Nandur pari paneni mboten suket. Ya pari Pak normal Bapak Ibu. Maka siapa yang segera dalam kebaikan, besok di akhirat juga segera masuk surga.
Tapi siapa yang nunda-nunda kebaikan, besok juga telat masuk surga. Maka Bapak Ibu termasuk orang yang dikabarkan Nabi besok telat mlebu surga. Di antaranya orang yang selalu terlambat sholatnya. Sholatnya diundur-undur. Nek sholat mesti sopeng buri terus. Ya, nek sholat teko masjid kadang nembe komat baru makan. Orang-orang yang selalu akhir dalam sholatnya besok juga terlambat masuk surga. Nabi kita SAW bersabda, la yazalu kaum. Ada satu kaum Bapak Ibu. Yang kaum itu la yazal dalam bahasa Arab. La yazal itu termasuk af'alu istimrar. Pekerjaan yang menunjukkan terus menerus. Ada suatu kaum yang dia selalu terlambat dalam sholatnya. Hatta yuakhirumullahu minan nar. Sampai dia besok dibikin telat keluar dari neraka. Waliyadzubillah. Yang lainnya sudah masuk surga, dia masih di neraka. Ingat Bapak Ibu kaidahnya tadi, balasan sesuai dengan apa? Amalan. Maka betul kata beliau, man sabaqa fid dunya ilal khairat, siapa yang di dunia cek ke dalam kebaikan, maka di akhirat juga termasuk orang yang terdepan masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu, manusia yang paling tercepat dalam kebaikan sinten? Sinten? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang paling pertama masuk surga adalah beliau. Karena Nabi orang yang tercepat dalam kebaikan, maka Nabi pun yang pertama kali masuk surga. Bahkan pintu surga tidak akan dibuka oleh penjaga surga kecuali ketika Nabi sudah masuk. Jamaah kaum muslimin, ini contoh rezeki khusus. Kita sama-sama berdoa, semoga iman kita dijaga dan semoga kita diberikan hidayah. Termasuk orang-orang yang bisa bersegera dalam berbuat apa? Kebaikan. Tapi hanya sebatas pengingat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberi peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Banyak matur, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.